Nah dok, sebelum kita memasuki yang lebih lanjut lagi ya, sebelum membara, aku cetikkan dulu ini. Dok, menurut dokter Alfian sendiri, profesionalisme dokter di era pandemik menurut pandangan dokter Alfian itu seperti apa sih dok? Jadi profesional. Profesional tuh apa yang dilakukan udah sesuai dengan SOP-nya. Jadi ada sekarang zaman dulu SOP, sekarang SPO, standar operasional juga sama aja lah ya. Harus ada SPO-nya. Jadi apapun itu, mau dokter kayak mau jurnalistik atau apapun semuanya itu, ya kalau udah sesuai SOP, itu saya bilang udah profesional dan tanpa tendensi apapun. Itu profesional buat saya loh ya. Jadi kalau arti profesional kan sesuai pada tempatnya. Itu kalau kita arti bahasa. Cuma kalau menurut saya adalah sesuai tempatnya dan tidak, kalau menurut saya tidak ada tendensi apapun. Apapun itu. Jadi kalau udah berlaku profesional berarti ya sudah sesuai dengan profesinya sendiri itu seperti apa. Nah dok gini, berkaitan dengan profesional tentu ada nih dari segi profesional, misalnya dokter Alfian bilang profesional, oh ya kita harus melewati SOP, dan ternyata misalnya ada nih korban atau pasien yang notabene belum diketahui identitasnya, nah namun harus melewati SOP. Nah si pasien ini secara kemanusiaan menurut dokter ini seperti apa ini dok? Harus sesuai kemanusiaan kah atau harus kita sesuai dengan SOP? Kalau sesuai dengan SOP prioritas, skala prioritas. Iya. Jadi kalau di kedokteran ini kalau masalah medis ya, kalau masalah medis adalah tangani dulu kegawatannya. Mau dia ada identitas, mau nggak ada identitas, siapapun itu. Karena ada di undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 kalau nggak salah itu tentang praktek kedokteran. Jadi apapun yang dilakukan adalah segi kemanusiaan dan tidak sesuai SOP itu memang harus ada administrasi itu kalau di rumah sakit. Betul sekali. Namun itu bisa dikesampingkan ketika itu sudah kita ngomong masalah kegawat dauratan. Ya, kalau kegawat dauratan berarti ya udah nyawanya harus tertolong dulu. Masalah dia namanya siapa atau dia bagaimana bodo amat. Ini terkait pandemi ya, saya bacakan dulu ini menurut BBC.com, ini dilansir agak jauh ini sebenarnya, Agustus 30 2021. Per 17 Agustus 2021 tercatat ada 1.891 tenaga kesehatan yang meninggal sepanjang pandemi COVID-19. Kemudian sebagai rinciannya adalah 640 dokter, 637 perawat, 377 bidan, 98 dokter gigi, 34 ahli gizi, 33 ahli teknologi laboratorium, dan 13 ahli kesehatan masyarakat. Nah ini sampai seperti ini, apakah juga ada kaitannya dengan SOP? SOP, oke. Dan saya tambah lagi, Mas, satu lagi bahwa angka kematian nakes kita itu tertinggi se-Asia. Iya, se-Asia. Se-Asia Tenggara, se-Asia. Jadi tertinggi se-Asia. Kenapa kok banyak kematian seperti itu ya? Semua tetap harus sesuai SOP. Penanganan ini mau masalah COVID ya. Harus sesuai SOP. Jadi memang SOP-nya seperti apa itu kita tangani. Namun ada kalanya dokter atau tenaga kesehatan yang lain dan juga manusia kan. Bisa saja kenanya di rumah sakit, bisa saja kenanya di rumah, bisa kenanya dimanapun itu. Lah, ada lengahnya juga kan bisa. Gitu. Jadi kalau SOP di rumah sakit, insya Allah seluruh rumah sakit di Indonesia ini semua sudah menerapkan SOP protokol COVID sesuai aturan Kementerian Kesehatan. So ada standarnya dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan juga sama gitu loh. Namun, dokter juga manusia, punya keluarga di rumah, ada kegiatan-kegiatan sosial yang memang notabene tidak bisa dihindari itu. Jadi ketika dan gini, kamu akhirnya mau masalah COVID nih seri, balik lagi masih dulu lagi. Jadi ketika COVID itu menyerang dengan orang yang imunnya rendah, kecapean sebenarnya itu gampang banget, lebih menggerus lagi. Lah ketika kita di Indonesia ada 2 gelombang nih, gelombang pertama sama gelombang kedua yang terakhir Juli terakhir itu yang sampai saya kena juga. Itu ya pas gelombang itu pas capek-capeknya kita. Coba kalau ditelah lagi di BBC itu waktu angka kematian tertinggi itu gelombang pertama sama gelombang kedua, nggak ada tuh yang di tengah-tengah itu.
Jadi di Tuban juga ada, kebetulan juga adik saya, junior saya. Jadi itu juga meninggal juga, itu juga sama. Yang jadi yang Paciran. Mas. Dia meninggal juga karena pas kecapean, terus angka globalnya lagi tingginya itu. Jadi ketika sistem imunnya menurun, kecapean, nah itu. Nah, maka akhirnya dikaji bahwa penanganan COVID untuk dokter penanganan COVID itu dalam 1 bulan hanya maksimal 15 hari. Jadi kasarnya sekarang masuk, besok libur loh. Sekarang masuk, besok libur. Kasarnya berkumpul di rumah sakit. Oke, itu tentang COVID ya, Dok ya. Nah, hubungan dokter itu saya yang lihat itu kan ada 2 ini biasanya. Satu dengan pasien, satu dengan rumah sakit. Puskesmas juga. Ya, entah itu puskesmas atau apa ya, pasti rumah sakit ya, institusinya. Nah, dokter itu akan ada di tengah-tengah tuh. Penghubungnya yes. Gitu ya. Nah, profesionalisme dokter terhadap kemanusiaan itu sendiri itu seperti apa biasanya? Kan karena rumah sakit ini pasti juga akan menekan dokter kan. Oh iya, ada aturannya itu. Sedangkan pasien pun juga pasti banyak lah istilahnya sakitnya apa atau apa. Treatmentnya pasti berbeda-beda. Ada yang harus segera tapi tidak sesuai dengan SOP. Nah ini kalau nggak sesuai kalau nggak sesuai SOP masih kok. Jadi gini, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu sudah banyak tuh di situ, pasal-pasalnya banyak banget, dan masyarakat umum juga bisa melihat. Ketika itu tidak sesuai SOP, mana ini yang perlu didahulukan? Apakah ini masuk ke gawat daruratan, gawat, atau gawat darurat atau gawat, atau hanya bisa kita alihkan ke namanya kita bisa tunda lah untuk penata laksananya. Jadi kita prioritaskan memang, kalau saya pribadi dan dokter yang lain pasti akan memprioritas mana yang itu gawat duluan. Jadi gini, kasarnya gini, ada pasien nih datang, dia hanya sama-sama kecelakaannya, di sini putus nih. Dia putus tapi ketutup, tapi nyeri banget. Ya, luka-luka sedikit. Terus tiba-tiba di sini juga ada luka yang babras atau yang itu baru datang. Terus tiba baru datang nih pasien, gak ada luka sama sekali, tapi dia nggak sadar. Yang harus prioritasnya mana? Gak ada luka sama sekali nih, tapi dia nggak sadar. Nggak sadar. Sama kayak gitu. Jadi yang orang pasti bilang kayak gini loh, saya datang duluan nih dok, kenapa nggak ditangani? Kenapa kok nangani itu duluan? Jadi kalau di rumah sakit, terutama di gawat darurat, itu adalah yang diprioritas bukan kapan dia datangnya, tapi ini gawat darurat apa enggak. Kalau bisa dipending, ya udah kesana dulu deh. Bukan antriannya. Enggak sudah antrian. Jadi gitu. Tapi kalau memang semua bisa ditunda, ya mana yang duluan kita tangani. Kalau seperti itu biasanya ribut nggak dengan pihak adminnya rumah sakit? Kalau admin enggak. Admin sama sekali. Kalau saya kebetulan di rumah sakit pemerintah itu tidak ada hubungannya dengan admin. Jadi admin jalan sendiri, dari penanganan teman-teman dokter ya jalan sendiri. Jadi beda ini. Jadi kita nggak memperdulikan adminnya, adminnya jalan, silakan pendaftaran. Tapi kalau untuk penanganan tetap nomor 1. Lah, ini dok, saya minta pendapatnya dokter ini. Banyak orang Indonesia itu pengennya berobat itu keluar dari Indonesia. Ini datanya tahun 2015 ini. Thailand, Singapura, serta Malaysia. Nah, pendapat dokter sendiri bagaimana? Apa ini karena kita grade-nya lebih turun dari mereka atau seperti apa? Enggak. Jadi gini, kalau mau diadu, ayo. Gitu. Diadu antar dokter sama dokter nih. Untuk kepintarannya. Dan kalau Anda coba ya main ke Malang, ke Brawijaya. Kebetulan saya dulu alumni Malang. Main di Brawijaya, orang Malaysia banyak loh di Brawijaya. Sekolah di Brawijaya. Iya. Tapi kita itu cenderung ke kalau punya duit yang mending keluar negeri aja deh gitu. Value-nya lebih bagus, ini lebih bagus. Value dalam artian dalam arti seperti ini. Merasa bahwa di sana penanganannya bagus. Di sana penanganan cepat. Iya kan? Di sana penanganan cepat. Di sana alatnya lebih bagus. Alat lebih bagus. Namun kita di sini juga punya alat. Ini keterbatasan juga gitu. Kayak di Malaysia. Ini ada di Malaysia itu ada daerah sampingnya Penang
Itu khusus untuk pasien mata. Khusus Pasien mata, pasien mata. Waktu kebetulan saya ke sana, itu ada temen yang memang, oke dok, saya mau tinggal di sini dulu 1 bulan untuk pengen benerin matanya, katarak, kebetulan katarak. Ya saya lucu aja loh, kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Indo? Di Indo cepet loh. Penanganan pasien mata bisa cepet gini-gini. Enggak dok, saya di sini aja lebih enak. Dan ternyata kalau di Indonesia dia gratis pakai BPJS. Oke. Di sana dia harus bayar ngeluarin uang 30 juta. Tapi karena effortnya ya berita di mana-mana antar sini, oh di Malaysia aja cepet gini aja. Karena jujur aja orang kalau punya duit dikit, punya duit lebih kasarannya, dia pengennya sesuatu yang Wah. Padahal di sana pun Sebenarnya sama aja. Sama Nah, aja. tapi pasti ada pertanyaan nih. Netizen pasti nanti akan balas ke saya tuh di DM saya di Instagram. Dok, buktinya banyak tuh. Iya. Beberapa pejabat-pejabat yang keluar negeri. Keluar negeri ya. Kenapa nggak di Indonesia saja dan sebagainya? Nah, kalau saya balik lagi, lo percaya nggak sama dokter Indonesia? Selama masih di dalam pikirannya bahwa dokter luar negeri masih lebih bagus daripada Indonesia, ya kayak gitu terus tuh. Budaya. Lebih kepada mindset sebenarnya. Mindsetnya aja, Mindset ya. budaya aja. Jadi budayanya dari dulu kan kayak gitu. Indonesia ketika dokternya masih belum banyak, akhirnya larinya ke luar negeri. Oke. Tapi ketika Indonesia dokternya udah banyak, sudah pintar-pintar, sudah belajar banyak, tapi ya itu Ya, tetap aja ke sana iya. karena itu budayanya Mindsetnya. menurut. Oke. Padahal itu sama halnya dengan membangun devisa itu. Iya, banget. Dan Tadi dok, Iya. ada lagi kasustik, kita kembali yang tadi. Iya. Profesionalisme. Ini ada kasustik di Tuban. Dia ibu hamil Pelumpang, dari Pelumpang dulu. Dia juga akhirnya apa ya kalau mau masuk rumah sakit di screening kan. Iya, wajib. COVID juga. Terus gimana dia tertahan gitu loh. Dia enggak ditangani, terus katanya harus rujuk dulu dari puskesmas, bolak-balik. Jadi kemudian Apa kasus itu? dia adiknya teman adik saya, akhirnya dia laporan saya akhirnya laporan akhirnya ditangani juga waktu itu. Iya, saya Nah tahu ini kasusnya. harus gimana dulu gitu loh, kalau ibu hamil harus melahirkan terus nanti COVID tidak bisa ditangani, harus karantina dulu. Nah, kan Bukan. keburu lahir. Iya, jadi gini. Iya, lahirnya gimana gitu. Itu sebenarnya kasus agak sedikit miskomunikasi. Miskomunikasi. Iya, Dari Pelumpang, ya? Dari Pelumpang. Iya, Oke. iya. Jadi semua pasien mau hamil mau apapun ketika dia harus opname di rumah sakit dari Indonesia lagi. Indonesia ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, itu semua aturannya sama. Untuk saat ini kenapa ini pandemi? Ini pandemi. Masuk rumah sakit harus screening, Ya. entah itu antigen, apa itu PCR. Dok, nah kalau pasien hamil, ini gimana? Betul. Sama aja, harus screening dulu. Ya. Tapi ketika dia posisinya adalah harus di antigen ternyata positif, ya kita tangani secara protokol COVID. Ya itu ada ruangannya sendiri. Kenapa? Nggak mungkin kita campurkan sama pasien yang non COVID, takutnya apa? Ketularan. Nah, untuk kasus yang kemarin saya luruskan kembali bahwa kenapa kok akhirnya nggak ditangani? Karena memang tanda-tanda kelahirannya belum ada. Oh gitu. Iya. Ketika tanda-tanda kelahirannya belum ada, lah kita mau paksain mau ngapain? Lah saya nyeri-nyeri nih posisinya. Lah belum bukaan. Ini kita buka lagi ya, saya sebenarnya bukan dokter objin, tapi ini pengetahuan kandungan saja. Iya. Kan ada bukan 1 sampai 10 tuh. Iya. Nah, ada bukan tuh lama jaraknya. Ada 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, waktu itu keadaannya memang lagi banyak-banyak pasien COVID. Banyak. Ketimbang panjenengan di sini posisinya banyak orang COVID, mending enak di rumah. Istirahat dulu di rumah, nanti ketika kok sudah merembes silakan berangkat. Lah masalahnya pas waktu itu tidak didampingi oleh bidan. Kalau gini, apapun kegawatannya, apabila semua panjenengan semua ada di rumah, jangan pikirannya cuma di rumah sakit doang. Ketika orang ini nggak sadar, saya ini harus dibawa ke rumah sakit, padahal posisinya di Pelumpang, Rengel, Soko, yang jauh dari Tuban. Jangan pikirnya cuma, oke, kalau ini pasien ini gawat, ini harus ke rumah sakit. Ingat, kegawatan itu ditangani dulu. Ketika butuh perjalanan 1 jam, hilang nggak tuh nyawanya tuh? Ya. Kemungkinan bisa hilang. Iya. Nah, kenapa nggak berpikir bahwa oke, tetangga saya ada perawat,
tetangga saya ada bidan, tetangga saya ada dokter pribadi. Ketuk aja. Oh begitu. Iya, diundang gini, semua nakes, mau dokter, perawat, bidan, atau apalagi ya, udah itu ya. Iya. Itu semuanya tuh ketika dia lulus, ada yang namanya sumpah dokter. Kalau saya sumpah dokter, Betul. Iya. mau keadaan seperti apapun saya harus siap 24 jam. Oke. Walaupun katakanlah dok, katakanlah oh ini orang pingsan nih, enggak. Tapi ya sudah mau nggak mau ada bidan nggak apa-apa diketok gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika bidan itu nggak mau menangani, aduh saya ngantuk, saya mau tidur, bawa aja ke sana. Oke. Anda bisa kasarnya menuntut bidan tersebut untuk kenapa? Karena tidak menangani. Oke. Gini aja, banyak tuh kan ya sering ada mobil ada stikernya ID. Oke. Pernah lihat nggak ya? Betul, betul. Kayak gitu. Ketika ada kecelakaan, mobil saya kebetulan juga ada stiker ID-nya. Ada kecelakaan, saya lewat doang nih, nggak turun, nggak nolong. Terus panjenengan tahu, yo itu ono ID, plat nomornya ini, terus dicatat. Anda laporkan bisa. Bisa. Berarti ini buat Dimas Diajeng di sana ya, dan netralis. Ini pelajaran benar ini ya. Jadi ketika kita melihat ada apa namanya sakit atau apa, segera ketok aja, entah itu bidan, entah itu siapa lah, dokter atau dokter gigi atau siapa kayak. Yang penting dari apa ya kesehatan lah ya. Nah itu boleh bisa dimintakan tolong. Sangat tidak sekali. Jadi Meskipun itu nggak buka praktek dok. walaupun nggak buka praktek, Nggak buka praktek. Jadi kasarnya gini, kan image-nya orang-orang pasti, ayo bawa ke rumah sakit, Lah notabene rumah sakit jaraknya jauh. Nyampe rumah, jadi gini, banyak sekali kan gini, nyampe rumah sakit, jangan dibawa ke rumah sakit sini. Kenapa? Ntar pasti mati di situ. Oke. Ya, Tapi pasti. saya Kenapa kayak gitu? punya tetangga nggak bisa itu tentang kesehatan. Apa? Dokter Andes. Iya. Ada S-nya masalahnya. Dokter Andes. Tambah lagi kuliahnya ada S-nya Sudah soalnya. tua itu. Iya, Dokter Andes. Sudah tua itu. Nah ini dok, melanjut yang tadi dok tentang banyak yang keluar negeri tadi ya. Selain mindset nih, alasan memilih keluar negeri satu kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan di Indonesia katanya, kecanggihan teknologi dan obat-obatan, problem komunikasi dokter dan tenaga medis pembantu, ketepatan diagnosis, akomodasi rumah sakit luar negeri yang lebih menyenangkan, reputasi rumah sakit yang telah mendunia dan lebih murah katanya, seperti itu. Iya. Pendapat dokter pripun ini kalau ada? Saya tuh simpel aja kalau kayak gitu. Ya. Itu yang survei berapa orang dibandingkan berapa orang sudah ke rumah sakit Di sini. Indonesia. Itu Oke. aja. Jadi karena memang stigmanya kan kayak gitu. Lebih murah, ujungnya tadi saya bilang, ini teman saya sendiri, posisi saya di Malaysia, dia mau nggak mau pulang. Kebetulan dia punya katarak. Udah dok, saya di sini aja loh. Oke. Ngapain lu di sini? Sampai aja. Dia 30 juta, di sini BPJS gratis. Kalau di sana katanya teknologi kok. Gimana itu dengan alat? Ya. Alat kita dengan alat mereka bagaimana? Alat kita memang kalau Anda punya uang, kasarnya gitu ya. Terus dia di Tuban, alatnya nggak ada. Pikirannya langsung keluar negeri. Kenapa nggak di Surabaya? Kita rujuklah ke Surabaya. Kalau memang kita di Tuban tidak bisa menangani, pasti kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Kalau di Tuban pasti otomatis ke Surabaya. Ya, tingkatnya lebih tinggi. Surabaya nggak bisa, ya udah langsung ke Jakarta. Kita lempar ke sana. Kalau memang tidak bisa lah. Sekarang itu semua di pusat-pusat provinsi itu semua alatnya sudah canggih-canggih. Oke. Alatnya canggih-canggih. Memang tapi punyanya kebanyakan besar adalah punya pemerintah. Punya pemerintah. Untuk ininya ya rumah sakit besar yang ini ya, yang RSUP, rumah sakit umum provinsi. Itu punya pemerintah. Sedangkan kalau keluar negeri itu kebanyakan adalah swasta. Di luar negeri rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintahnya itu 1 dibandingkan 50. Banyak sekali di sana bisnis rumah sakit di luar negeri. Oke, contohnya Malaysia aja deh. Malaysia aja. Di Penang itu kurang lebih itu ada sekitar 40-50 rumah sakit yang memang dia diizinkan. Itu rumah sakit swasta. Swasta. Nah, sekarang gini, kalau otomatis kalau swasta dia lebih ini enggak sih prepare untuk alat-alatnya enggak sih? Iya. Mindsetnya kan yang penting dapat uang, Betul. gitu loh. Ketika di sana tidak ngantri, ya udah deh kita ke sana deh. Kenapa ya nggak ngantri? Posisinya di sana sepi. Iya. Karena rumah sakitnya banyak. Nah, kayak gitu. Alatnya mereka berani untuk invest besar. Nah, kalau kita rumah sakit yang ber-BPJS saja juga kita kita harus memikirkan gimana caranya bisa survive dengan program BPJS. Apakah itu juga terkait dengan kebijakan dari rumah sakit?
untuk pengadaan alat itu? Oh iya pasti dong. Pasti ya. Pasti kebijakan rumah sakit, apalagi rumah sakit punya pemerintah harus bisa menimbang alat ini ketika kita beli, kita beli alat gede nih, jebret. Tapi kita nggak bisa beli obat, nggak bisa belanja obat, nggak bisa beli yang lain-lainnya. Akhirnya tinggal pemasukan seperti apa, kayak gitu pemasukan untuk ke rumah sakitnya.